Sekali lagi shalom. Bapak Mama, saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita yang hadir pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang menjadi perenungan kita pada saat ini melayani dengan pengertian, pengetahuan, dan keahlian. Melayani dengan pengertian, pengetahuan, dan keahlian. Kalau kita berbicara tentang keahlian, itu bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita atau baru kita dengar hari ini. Keahlian ini kita sudah pakai untuk menunjang kita punya kebutuhan sehari-hari. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang keahlian, keahlian itu dia sama seperti bakat atau kemampuan. Artinya bahwa sejak kita lahir, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Kemampuan itu sudah ada sejak kita lahir. Jadi bagaimana kita dapat mengetahui kalau kita mempunyai bakat dalam diri kita? Artinya kita membutuhkan pendidikan, baik itu lembaga pendidikan formal, non-formal, maupun dengan pengalaman hidup yang kita temui akan membentuk kita untuk kita tahu kita punya bakat di mana, kita punya keahlian itu apa, kita punya kemampuan itu di mana. Jadi firman Tuhan kita pada saat ini hendak mengatakan kepada kita bahwa apapun keahlian, bakat yang kita miliki saat ini, meskipun berbeda-beda, misalnya ada yang punya keahlian dalam hal menyanyi, ada yang bermain musik, ada yang bisa mengotak-atik komputer, memperbaiki motor, dan lain sebagainya, kita bersyukur karena itu semua dapat membantu orang di sekitar kita. Dan melalui itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itulah yang Tuhan inginkan, kita anak-anaknya punya keahlian tersebut untuk membantu sesama kita. Bapak Mama, saudara semua yang diberkati, kita berbicara tentang teks kita pada saat ini, membahas tentang dua tokoh, yaitu Bezalel dengan Aholiab. Bezalel ini dia dari suku Yehuda, sedangkan Aholiab ini dia dari suku Dan. Kenapa kalau kita baca, kita lihat bahwa kitab Keluaran ini pasti Musa yang berperan penting di dalamnya. Kenapa Tuhan sonde ambil Musa yang buat ini kemah pertemuan? Kenapa harus menunjuk lagi orang baru, yaitu Bezalel dengan Aholiab? Bapak Mama, saudara semua yang diberkati Tuhan, kita lihat bahwa dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dituntun oleh Musa, ia diberikan roh Allah untuk membantu bangsa Israel keluar, melindungi mereka, memberikan kenyamanan kepada mereka, meskipun kita tahu bahwa dalam perjalanan mereka untuk sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, banyak sekali keluhan yang keluar dari bangsa yang dipilih Tuhan. Kadang mereka meninggalkan Tuhan, kadang mereka marah kepada Musa, dan mereka kadang tidak meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tetapi dalam perjalanan mereka, Tuhan ingin agar mereka melihat bahwa di tengah-tengah mereka itu ada keahlian-keahlian yang tersembunyi, yang harus mereka kembangkan dari mereka semua yang keluar pada saat itu. Bapak Mama, saudara semua yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat kenapa Tuhan memilih Bezalel dan Aholiab, karena mereka itu mempunyai keahlian di bidang untuk yang misalnya ketong bilang pertukangan begitu, yang bisa membuat rumah, bisa membuat perkakas-perkakas untuk ditempatkan dalam kemah pertemuan seperti sekarang ini. Kita berada seperti sinagoge, waktu dulu orang sebut bilang sinagoge, tetapi semakin ke sini kita sebut dengan nama gereja. Bapak Mama, saudara semua yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya Bezalel dengan Aholiab yang dipilih oleh Tuhan. Ada juga ahli yang lain yang sama diberikan roh Allah untuk membantu pekerjaan Allah, membuat kemah pertemuan untuk menjadi tempat mereka beribadah kepada Tuhan. Banyak hal yang harus mereka kerjakan, bukan hanya saja mendirikan kemah pertemuan, melainkan mereka harus membuat dia punya perkakas-perkakas. Misalnya kita dalam gereja ada kursi,
ada mimbar kecil untuk taruh Alkitab. Semuanya harus dibuat. Kalau zaman dulu itu dia harus buat juga baju untuk para imam yang melayani di bait, harus buat juga tempat untuk korban persembahan, harus buat juga tabut perjanjian, baru bangun kemah. Jadi di dalam kemah pertemuan itu ada tabut perjanjian di dalamnya beserta dengan para imam yang akan memimpin ibadah nantinya. Jadi segala sesuatu dipersiapkan sedemikian rupa untuk dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Bapak, Mama, Saudara semua yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Allah harus diberikan kepada orang seperti Besalia dan Oholiab dengan para ahli yang lain. Kalau tidak, kita sebagai manusia, misalnya kita nih punya pemikiran, pemahaman yang berbeda-beda. Misalnya ada yang memberikan pekerjaan untuk kita membuat dia punya rumah, harus ukurannya begini, begini, dan begini. Setelah rumahnya hampir jadi, dia bilang bukan seperti itu, harus seperti ini. Kita sebagai manusia pasti kita marah dan lain sebagainya. Sehingga dalam pengerjaan ini Tuhan Allah memberikan Roh Allah kepada mereka agar mereka sehati, seia, sepemikiran untuk dapat melaksanakan apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan. Bapak, Mama, Saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keahlian kita semua yang hadir pada saat ini memang berbeda-beda. Tetapi kalau kita datang bersungguh-sungguh untuk pakai kita punya keahlian, kita punya bakat, kemampuan, kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, yakin dan percaya, semuanya kita ini sudah ditunjuk oleh Tuhan. Kita sudah diberikan bakat, talenta oleh Tuhan, keahlian oleh Tuhan. Semuanya sudah ada. Kalau kita mau berusaha untuk mengembangkan itu, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kasih dan Roh-Nya. Bapak, Mama, Saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Besalia dan Oholiab yang ditunjuk untuk membangun kemah pertemuan? Yang pertama yang saya catat di sini, yang pertama untuk melatih diri mereka sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, sebelum masuk ke tanah Kanaan, mereka berjalan di padang gurun dan itu banyak sekali sungut-sungut yang keluar kepada Musa. Sehingga kadang membuat hati Musa juga kecewa, membuat hati Musa juga merasa sedih. Jadi ini menjadi suatu pelajaran kepada mereka agar mereka mengoreksi diri mereka bahwa apa yang ada dalam diri mereka, semua yang terjadi dalam kehidupan mereka itu semua adalah rencana daripada Tuhan sendiri. Yang kedua, keahlian untuk memenuhi tujuan Tuhan. Allah memberikan keahlian kepada Besaleel dan Oholiab dengan tujuan yang pertama, yang itu melatih ketaatan mereka. Sebesar apa mereka taat kepada Tuhan? Ketika kalau kita membangun sebuah gedung yang sangat besar, dengan banyak orang pekerjanya, kita tidak tahu siapa hati, siapa pikiran. Jadi biasanya kalau kita di sini pasti ada mandor yang harus mengawasi. Di sana tidak ada, semua kerja, semua punya keahlian di mana kerja yang itu. Jadi apapun yang mereka bisa, mereka kerja yang itu. Tidak perlu tunggu, saya harus lihat ini satu punya, dia punya sudah selesai baru saya kerja. Tidak, semua kerja. Jadi makanya Roh Allah ditempatkan di hati mereka masing-masing untuk dapat berkarya bersama-sama, untuk dapat membangun kemah pertemuan yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, bagi persekutuan, yaitu melatih mereka agar dapat bekerja sama. Karena selama perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, tentunya membuat mereka kadang egois satu dengan yang lain. Sehingga dengan ini, Allah mau melatih mereka semua yang ada pada saat itu untuk saling membantu satu dengan yang lain, agar mengikat kembali kebersamaan mereka, agar pada saat sampai di tanah Kanaan, mereka semua dapat hidup dengan tentram. Dan yang ketiga, Tuhan memiliki tujuan tertinggi, yaitu supaya
melalui kemah pertemuan mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Karena dalam perjalanan tentunya kita tahu bahwa tidak ada tempat yang seperti gedung yang mereka harus pakai untuk mereka beribadah. Mereka di padang. Jadi dengan adanya kemah pertemuan, mereka mempunyai tempat untuk dapat bersekutu dengan Allah. Keahlian-keahlian yang ada dalam diri semua orang mempunyai semua hal yang dapat dilakukan untuk membantu orang lain. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kisah kita pada saat ini mengenai Bezalel dan Aholiab ditunjuk, artinya bahwa kita juga bisa ditunjuk oleh Allah dalam segala pekerjaannya. Meskipun kita mengatakan bahwa suara saya jelek, saya tidak bisa menyanyi dan lain sebagainya, tapi kalau punya keinginan untuk memuji Tuhan, pasti Tuhan akan memperlengkapi dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi harus perlu latihan juga, jangan harap Tuhan kasih dari langit ke suara langsung bagus. Bapak, Mama, Saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini hendak mengatakan kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, segala keahlian, bakat, talenta yang ada dalam diri kita, itu semua merupakan pemberian Tuhan. Bukan asal-asal Tuhan kasih. Tuhan kasih karena ada maksud, di mana kita pakai itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik, maka kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan itu. Bapak, Mama, Saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengurniakan berbagai keahlian dalam diri kita. Jadi kita harus mempunyai sikap mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu dengan kita mengenali bakat kita mempertajam, kita mengasah keahlian kita, agar melalui kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak, Mama, Saudara semua yang diberkati, tentunya kadang kita berpikir bahwa saya punya keahlian ini, saya tidak tahu seperti apa, saya bingung keahlian saya itu seperti apa. Tetapi kadang kalau kita minta kepada Tuhan, kita melihat dengan kondisi sebelah, mungkin pada saat khususnya laki-laki kadang kan memperbaiki motor nih, bukan hanya sebagai hobi, kadang ada juga yang bisa dari hobi menjadi suatu pekerjaan yang sangat diminati. Dari situ muncullah keahlian dia dalam memperbaiki motor dengan membuat bengkel dan dapat membantu orang lain yang pada saat kendaraannya bocor bisa ditambal. Dari situ kan sudah melakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Bapak, Mama, Saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan keahlian yang ada dalam diri kita, mari kita mensyukuri itu dan mari kita pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.